Nggih. Kalih dipun sambi kita witing nggih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh Bapak Ibu jamaah pengaosan Masjid Ar-Rasyid ingkang mugi-mugi tansah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan begitu banyak limpahan kenikmatan, di antaranya nikmat aman. Di saat sebagian negara itu dalam kondisi konflik, Pak, perang. Seperti teng negara pundi? Libanon, Suriah, Palestina diserang Israel nggih. Bahkan komandan Hizbullah sinten sing meninggal nika? Hasan Nasrullah nggih, orang Syiah. Yang kita lihat orang Yahudi Israel dengan Syiah tempur nggih, berperang. Karena memang yang namanya negara itu pengen memiliki pengaruh, istilahnya pun geopolitik, kepentingan geopolitik, menunjukkan bahwasanya Bapak Ibu, apakah akan terjadi perang dunia ketiga? Pun siap niki dereng Bapak Ibu. Perang dunia ketiga le. Padahal kita sekedap malih badhe nggadahi presiden baru le. Tanggal pinten, Pak? 20 Oktober. 20 Oktober. Jenengan diundang pelantikan mboten? Undang lewat televisi nggih, Pak Bu nggih. Ngarep dhewe. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sehingga kita mengatosi kondisi di Timur Tengah sedang perang bergejolak. Kita alhamdulillah di Indonesia kondisi ini pun adem ayem. Alhamdulillah. Sing penting saged napa? Saged beribadah dengan baik. Sehingga kita berusaha memanfaatkan nikmat ingkang ageng punika kanthi berusaha inggih menika memahami Islam dengan baik, terutama Al-Qur'an. Pembahasan Al-Qur'an utawi tafsir menika penting sangat, supados kita sami boten termasuk ke dalam ayat afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha, agar tidak termasuk ayat yang ditegur oleh Allah. Kenapa mereka tidak
berusaha memahami, mempelajari Al-Quran. Apakah hati mereka itu sudah terkunci ketika tidak ada usaha untuk merenungi dan menghayati Al-Quran? Sehingga alhamdulillah kita sami berusaha sekedik boko sekedik, sedikit demi sedikit untuk terus memahami ayat-ayat Al-Quran. Ingkang kala wingi sampun kita bahas surat Nuh nggih. Surat Nuh yang dari awal sampai akhir itu menceritakan tentang Nabi Nuh. Yang pertemuan kemarin telah kita bahas bagaimana perintah atau anjuran dari Nabi Nuh kepada kaumnya untuk bertobat, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu Maha Pengampun, yang dengannya ketika istighfar maka akan Allah turunkan hujan yang lebat, memperbanyak harta dan anak-anak, dan memberikan kebun-kebun, sungai-sungai yang Masya Allah, pemandangan yang amat indah, yang subur. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu ayat yang ke-13, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Kenapa enggak percaya tentang kebesaran Allah? Padahal Allah sungguh telah menciptakanmu dalam beberapa tingkatan, beberapa kejadian. Dados ing ayat punika Nabi Nuh berusaha memperingatkan kaumnya untuk mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah itu bagaimana Pak Bu? Dengan selalu mengingat nikmat-nikmat Allah. Tiang niku menawi selalu ingat nikmat-nikmat Allah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat keluarga, nikmat kesejahteraan, kecukupan, maka seseorang itu akan mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Dan di antara nikmat yang diingatkan oleh Nabi Nuh adalah nikmat penciptaan mereka sendiri, yang melalui beberapa fase tingkatan. Dan kaumnya Nabi Nuh tahu kalau penciptaan mereka itu melalui beberapa tingkatan, tahapan. Mulai dari air mani, kemudian segumpal apa? Darah, kemudian segumpal daging, dan akhirnya jadi apa? Bayi, jadi anak kecil, kemudian jadi anak muda, kemudian jadi pemuda, setelah itu dewasa, diberi umur panjang. Umatnya Nabi Nuh diberi umur panjang sekali Bapak Ibu. Semua itu nikmat Allah, tapi mengapa mereka tidak bersyukur, tidak mengagungkan Allah? Yang sebenarnya manusia itu kalau diingatkan pada dirinya itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Badan yang sehat, kita niki alhamdulillah, kata sehatin apa kata sakitipun? Sehatipun. Kata daharin apa kata siami Pak? Daharin.
Kata dari pun toh. Nggih. Kata guyune napa kata nangise? Kata sering seneng napa sering sedih? Seneng nggih. Oh Masya Allah. Ning enten sik sedih mawon, galuh mikirke napa? Mikirke nasib. Mikir butuh nggih. Sehingga penting sangat melihat senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah. Karena terkadang tabiat sebagian manusia niku napa Pak Bu, yang diingat-ingat hanya musibah, yang diingat-ingat hanya pas sakitnya, yang diingat-ingat pas susahnya. Padahal kenikmatan Allah itu jauh lebih banyak. Kemudian setelah itu Nabi Nuh juga mengingatkan nikmat yang berikutnya, nikmat penciptaan langit. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis? Semua manusia melihat langit, tapi kenapa hanya sekedar melihat, tidak direnungi? Padahal kalau ingin mengagungkan Allah, membesarkan Allah, itu kapan saja kita bisa melihatnya Pak. Ketika merasa sumpek, ya keluar rumah, lihat bintang-bintang di langit, lihat langit yang luas. Yang kita lihat ini kan hanya langit pertama Pak. Masih ada berapa lapis lagi? 6 lapis lagi di atasnya. Pesawat luar angkasa saged nembus mboten? Mboten saged nggih? Pesawat Apollo Pak? Apollo. Apollo dhisik enten pesawat apa namanya? Pesawat Apollo. Jelasipun pesawat tipe NASA. Nggih. Tapi yang namanya pesawat manusia niku nggih terbatas, boten saged menembus sampai napa? Nggih langit-langit yang berikutnya. Menginjakkan ke bulan men nggih napa saged? Nggih. Dan tidak ada yang tahu berapa jarak antara satu langit dengan langit berikutnya. Nah itu Mas, katanya ada ilmuwan sing bisa memperkirakan jarak antara satu langit ke langit berikutnya. Niku hanya napa? Perkiraan orang dereng ngukur le. Sing ngukur napa Pak? Ngoten nggih. Kadang nggih nek kita men kadang nggih merasa bingung. Jaraknya kecepatan cahaya sekian. Nggih. Nah, ketika melihat ciptaan Allah yang luar biasa ini, kenapa mereka umatnya Nabi Nuh tidak mengagungkan Allah? Sehingga menawi sumpek, piknik, refreshing, niku saged nambah iman, menawi tadabur alam, merenungi ciptaan Allah. Tidak hanya langit, juga diperintahkan untuk merenungi rembulan. Wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Dan Allah menciptakan padanya bulan. Bulan sebagai nur cahaya. Benten kalian sinar, kalau matahari kan sinar. Bedanya apa Pak? Kalau nur itu tidak panas,
Cahaya bulan kan mboten panas. Benten kalian sinar matahari. Niku tidak hanya panas, bahkan bisa napa? Gosong, terbakar. Ini tidak hanya gosong tapi napa? Terbakar. Oh nek upacara men saged napa? Semaput. Nggih. Nek upacara niku mesti enten napa Pak? Ambulanipun nggih. Ambulan nggih jaga-jaga. Wa ja'ala syamsa siraja, Allah menjadikan matahari itu sebagai pelita yang menerangi bumi. Mboten saged kita bayangaken nek donya niki peteng dedet. Wong kita mawon nek mati lampu sedinten men bingung mboten Pak? Bingung. Nggih, banyu mboten mili. Napa malih? Dereng masak, dereng nyetrika. Nggih. Sehingga enten ingkang gadhahi napa Pak? Genset. Gadhahi genset. Jadi kehadiran matahari dan bulan itu merupakan kenikmatan yang diingatkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Karena umatnya Nabi Nuh setiap hari merasakan nikmatnya matahari. Padahal matahari niku sudah diatur ya jaraknya dari bumi. Nek menawi matahari kecedaan, bumi saged napa? Terbakar. Kalau matahari kejauhan, bumi saged napa, Pak? Beku, bisa dingin, beku. Nih. Sakniki mawon subuhe jam pinten? 4 lebih pinten? 3 menit. 4 lebih 3 menit. Jam 5 pun padang nggih. Iki bulan apa ta bulan Oktober nggih. Demikian pula bulan itu juga nikmat yang amat agung. Intinya pun seluruh nikmat-nikmat itu adalah karunia Allah. Bahkan dalam surat Ibrahim ayat 34 Allah Ta'ala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dialah Allah yang telah memberikan kepadamu apa saja yang kamu minta kepadanya. Min kullin ma sa'altumu. Allah memberikan kepada apa Pak? Apa yang kamu minta, termasuk yang tidak diminta pun dikasih mboten? Nggih. Tiang niku jane ra njaluk ning dikeki. Enten mboten? Enten. Enten malih tiang niku ndonga njaluke biasa. Ning diparingi sing luwih istimewa. Enten mungkin doanipun napa Pak? Doanya adalah haji reguler. Malah diparingi napa? Haji plus, bahkan haji napa? Furoda, bahkan sampai haji undangan khusus Raja Salman. Terkadang seseorang itu meminta sesuatu tapi Allah berikan yang jauh lebih baik. Enten mboten Pak, tiyang niku ndongane, ya Allah nyuwun putra kalih men 2 saja. Tapi Allah berikan apa? Pinten Pak? 10. Masya Allah. Wah 10. 15. Enten nggih? Oh 15. Insya Allah nggih sampai 15. Jadi terkadang memang manusia itu diberikan sesuatu yang
tidak mereka minta tapi dibutuhkan. Ya. Nah niku napa Pak? Bentuk-bentuk karunia Allah. Dalam ayat yang berikutnya masih mengingatkan akan nikmat yang amat besar. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan bagimu dari tanah tumbuhan, tanaman-tanaman. Menumbuhkan kamu dari tanah yang tumbuh berangsur-angsur. Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ketika manusia dari tanah, maka akan kembali ke tanah dan akan keluar dari tanah, akan bangkit dari tanah. Jadi Nabi Nuh mengingatkan kepada kaumnya bahwa Allah Ta'ala menciptakan mereka dari tanah, tumbuh dengan baik, kemudian dikembalikan ke tanah karena dikubur, dan mereka pun akan dibangkitkan pada hari kiamat dari tanah juga, dari kuburan, dari liang lahat. Saat ini kadang enten apa? Enten kejadian-kejadian ingkang tiang-tiang niku merasa sudah firasat umurnya sudah tidak lama lagi. Terus akhirnya apa Pak? Berpesan kalih napa? Nggih, keluarganipun pesen kalih napa? Anak putunipun. Pun pernah dereng bapak-bapak niku pesen kali ibu-ibu. Pesen kali ibu-ibu. Dereng nggih? Dereng wasiat wong nggih. Biasanipun nggih nek ngoten biasanipun menawi enten bapak-bapak sik pesen ketika membicarakan tentang kematian, kok nek aku wis rono, ibu mesti pun negur, mbok ampun ngendika sik ngaten. Nggih. Ngomong sanesipun ngendika sanesipun mawon ngoten nggih. Karena khawatir jangan-jangan niki jadi napa? Firasat ngoten nggih. Enten mboten bapak-bapak niku ingkang pesen kali ibu-ibu, Bu, engko nek aku wis rono, ibu rabi meneh mboten. Enten mboten Pak, sik ngoten. Ajeng ibu jawab, ora mungkin Pak. Iya nongon jawab ngoten malah. Mboten Pak, kula pengin kalian pengin makempal kalih jenengan teng swarga. Masya Allah. Lho Bu kok ora rabi meneh lah. Napa sebabe? Ternyata hadisnya seseorang istri itu akan dikumpulkan di surga bersama suami terakhirnya. Enten ibu-ibu niku yang sudah jadi janda nggih, sampun napa suaminipun sampun wafat, itu dilamar orang banyak mboten purun. Karena ternyata cintanya sehidup semati nggih. Napa cintanya sehidup mati dhewe-dhewe. Sehidup semati seperti Abu Darda, Ummu Darda. Nek wingi kan enten berita viral sing mati mendadak nika sinten? Mati mendadak. Memang apa Pak? Bu kalau sudah berumah tangga puluhan tahun, ngerti-ngerti ditinggal, apa boleh? Boten sakit ngoten nggih? Ngoten sakit terus nggih dalam kondisi napa? Tidur kok bablas. Niku memang lebih mengagetkan. Lebih mengagetkan. Memang wajar ada perasaan takut, ada perasaan khawatir
ditinggal sewayah-wayah, sewaktu-waktu ditinggal pergi oleh orang yang ia cintai. Apalagi kalau seorang ibu-ibu niku napa Pak, punya anak kecil banyak, terus dia sedang sakit parah. Mesti yang dikhawatirkan nanti kalau saya tinggal, siapa yang ngurusi anak-anaknya masih kecil. Padahal justru yang dikhawatirkan bukan keluarganya yang ditinggal Pak Bu, tapi yang dikhawatirkan adalah akhirat yang akan dihadapi ini. Selamat napa mboten mengke? Teng alam kubur selamat napa mboten? Teng padang mahsyar pripun mangke kepanasan mboten? Saged nyebrangi jembatan Sirat napa mboten? Justru yang lebih dikhawatirkan itu nasib di akhiratnya bagaimana? Karena yang ditinggalkan itu sudah ada yang jamin, sudah Allah yang memberikan rizkinya. Napa malih kalau orang beriman yang ia tinggalkan itu akan Allah jaga, Allah lindungi. Kan terkadang ya internet tiang niku ketika ada perasaan khawatir ditinggal orang yang dicintai atau meninggalkan orang yang ia cintai, perasaannya kok termaksudipun terfokus bagaimana nanti yang ditinggalkan. Padahal seharusnya yang lebih dikhawatirkan itu nasibnya nanti di akhirat bagaimana, karena yang ditinggalkan sudah ada yang ngurus. Ya, apalagi kalau orang beriman kan kita yakin dalam surat Fussilat, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Sesungguhnya orang yang dengan yakin mengatakan Rabb kami adalah Allah, imannya kuat, kemudian istaqamu, kemudian istiqomah. Nanti ketika akan meninggal dunia, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun itu Pak malaikat turun nih. Ini bukan malaikat mencabut nyawa, beda. Malaikat yang tugasnya adalah memberi kabar gembira. Jadi orang beriman, orang yang soleh itu ketika akan meninggal dunia diberi kabar gembira. Apa yang diucapkan oleh para malaikat? Alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan khawatir, wala tahzanu, dan jangan bersedih. Kata para ulama ahli tafsir seperti Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, alla takhafu, jangan khawatir, jangan takut untuk menghadapi akhirat. Karena kamu itu orang baik, orang beriman, orang soleh. Jangan khawatir masuk alam kubur, jangan khawatir menghadapi alam akhirat. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Jangan bersedih meninggalkan duniamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang meninggal itu memang kadang sedihnya apa? Ada yang meninggal itu sedihnya karena meninggalkan dunianya Pak. Ninggal ke rumahnya, meninggalkan kendaraannya, meninggalkan sapinya, apa malih? Sawahnya, meninggalkan keluarganya. Bersedih karena berpisah dengan dunianya, dengan hartanya, dengan jabatannya. Tapi sebenarnya orang beriman itu ya sedihnya itu apa Pak? Sedihnya adalah kesempatan untuk memperbanyak amal soleh sudah habis, selesai. Ajeng nambah amal soleh mboten saged. Bahkan hari kiamat itu kan dinamakan yaumul hasroh, hari penyesalan. Di antara nama hari kiamat niku yaumul hasroh, hari penyesalan. Para ulama menjelaskan yang menyesal bukan hanya orang kafir, bukan hanya orang yang fasik,
bukan hanya orang yang jahat, tapi ternyata orang soleh pun bisa menyesal. Orang yang ngaji pun menyesal, Pak. Contohnya pun napa? Nyesalnya napa? Wah ndek biyen ning donya ngajiku seminggu gur ping pisan. Gur nek Selasa tok. Malam Rebo tok teng pundi? Arose to nih. Kok biyen ora nambah yo. Nambah seminggu ping pinten, Pak? Kalih ngoten nggih. Kan ngaten ping 3. Bahkan orang yang tahajud pun menyesal. Misalnya apa? Ya Allah dhisik ning donya tahajude gur 2 rakaat. Kok mboten sekawan rakaat? Napa? 6 rakaat. Bahkan orang sedekah pun menyesal. Ya Allah dhisik ning donya bangun masjid kok ya gur apa? Gur 1 miliar. Kok mboten 2 miliar ngoten nggih. Ning enten betul Pak sing menyesal. Ya Allah dhisik ning donya nggih. Maos Qur'anipun cuma sekian kok enggak napa? Banyak lembaran Al-Qur'an yang napa? Dibaca. Bahkan yang menyesal pun tidak hanya orang tua, anak-anak juga menyesal, suami menyesal, istri menyesal. Yang menyesal terutama yang tidak melaksanakan kewajibannya. Orang tua menyesal ketika akan meninggal, menyesal karena selama hidup nggak mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh. Yang anak juga menyesal karena nggak maksimal, kurang berbakti kepada kedua orang tua. Menyesal karena ya Allah dulu ibu saya kalau sebulan cuma saya kasih 2 juta. Kenapa kok tidak? Pinten Pak? 5 juta. 3 juta tadi. Yang suami juga menyesal. Kenapa dulu kok terlalu perhitungan dengan keluarga? Padahal kalau membelikan apapun untuk anak istri niku bernilai apa? Sedekah, bahkan niku sedekah yang afdol. Sedekah yang afdol niku napa, Pak? Neraktir anak istri. Enten mboten sing neraktir kancane niku mboten perhitungan. Wis nyoh-nyoh ngoten ya lomo. Tapi kalau keluarga sendiri napa, Pak? Kok dhisik ngoten nggih. Pelit. Nah. Padahal sing ndongakne iki janjane sapa to? Sok niku? Nggih. Paling nek tangga, nggih rekan bisnis, kolega ya paling ndongaaken ya ketika sholat jenazah itu, habis itu oh ndak lupa ngoten nggih. Yang rajin mendoakan itu adalah napa? Anak istri, keluarga. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menika nedahaken apa? Pilih tiang ingkang badhe meninggal dunia menika ada kabar gembira kalau dia orang beriman, orang yang soleh. Ala takhafu wala tahzanu. Kemudian yang terakhir, wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Dan ini ternyata kita juga diperintahkan bagaimana melihat bumi, merenungi bumi niku dihamparkan. Bumi niku kan hampar sehingga apa Pak? Bisa pergi, bisa jalan-jalan ke sana kemari, bumi yang luas. Jadi Nabi Nuh mengingatkan kepada kaumnya nikmat bumi niku dihamparkan sehingga bisa tinggal dengan nyaman. Bisa dengan tenang membangun rumah, bisa dengan tenang apa Pak? Bercocok tanam, bertani, berkebun. Bahkan ingon-ingon memelihara kambing, hewan ternak,
berjalan dengan kemanapun tanpa kesusahan, apalagi sekarang transportasi sangat memadai. Pun pernah naik dereng kereta cepat Jakarta Bandung? Dereng Pak nggih? Dereng. Jadi bumi itu secara keseluruhan sangat mudah untuk dipijak. Untuk apa? Kita letakkan kaki kita. Sehingga menika nedahaken napa Pak Bu, nikmat ingkang ageng sangat bumi menika dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, saged bercocok tanam sehingga nek menawi tiyang niku sampun sepuh biasanipun remanipun berkebun ngingon-ingon ngoten ya masyaallah niku dados hiburan ki Mbak. Hiburan nggih, kesibukan. Sehingga makaten Bapak Ibu jamaah rahimakumullah nggih, pentingipun kita sami tansah nggih emut mengingat nikmat-nikmat Allah yang amat banyak supaya kita menjadi hambanya yang bersyukur, abdan syakura. Terus naminipun bersyukur niku terus belajar bersyukur, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah agar Allah memberikan tambahan nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Makaten Bapak Ibu ingkang saged kita bahas ing kesempatan dalu punika mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirang luwihipun nyuwun pangapunten. Fanas'alullah ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.